Bagaimana proses kalian bermain teater ya? Teater kan harus langsung kan, dalam 1 jam pementasan kalian bermain nonstop dan harus hafal naskah. Bagaimana cara kalian menghafal naskah? Pertamanya pasti membaca naskah dulu keseluruhan. Persin tadi yang Gus dibilang itu, bagian-bagian saya yang mana aja, terus clue-cluenya untuk masuk itu di mana aja gitu. Yang penting clue awal sama clue akhirnya tuh tetap, tapi tengah-tengah kadang-kadang improve, beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Yang menarik ini 3 orang tunanetra bermain dengan lakon, dia berpura-pura menjadi orang yang bisa melihat. Dan mereka bisa nggak nabrak loh. Kalian gimana cara menghafalnya? Kita hafalin dulu blockingnya, kira-kira di sini nggak pasti. Kita emang sedikit tidaknya pasti ada perubahan. Halo semuanya, selamat datang di channel Bali Crazy Blind. Masih bersama saya Didon Kaja. Dan di hari yang spesial ini kita kedatangan 3 orang narasumber yang istimewa. Siapa saja mereka? Mereka adalah 3 orang aktor dan artis tunanetra. Yang pertama adalah Ida Bagus Surya Manuabe, atau biasa dipanggil Gus De Surya. Halo Gus, apa kabar? Halo, baik. Kabar baik. Kemudian Ayu Melinda Tulhikmah atau Ayu. Gimana kabarnya Ayu? Baik Om. Dan kemudian Putu Yogantara atau Yoga. Halo Yoga, apa kabar? Baik. Selalu baik. Ya, selalu baik. Dan bagaimana proses kalian bermain teater ya? Padahal kan bermain teater itu kan maksudnya agak susah ya. Karena itu kompleks dan harus bermain di panggung dan langsung ditonton dengan penontonnya. Jadi kan beda dengan kalau main film kan, kalau salah bisa di-cut terus diulang lagi. Tapi kalau teater kan harus langsung kan, dalam 1 jam pementasan kalian bermain nonstop dan harus hafal naskah. Dan naskahnya saya tahu juga bukan naskah yang pendek dan dialognya banyak. Jadi bagaimana cara kalian, yang pertama dulu, bagaimana cara kalian menghafal naskah? Siapa yang akan jawab? Nih, dari Gusti dulu deh. Kalau untuk menghafal naskah, ya harus harus dibaca. Kita per bagian lah kita coba udah hafal. Dan per halaman gitu ya, 1 halaman dulu. Bukan patokannya sih, bukan halaman. Apa namanya? Scene, satu scene. Ya. Scene, pakai scene. Udah hafal scene ini, pindah scene selanjutnya. Begitu seterusnya. Jadi kalau Ayu gimana cara menghafalnya? Kalau saya sendiri, pertamanya pasti membaca naskah dulu keseluruhan. Dari awal hingga selesai. Biar tahu ceritanya. Ya, biar tahu jalan ceritanya ini seperti apa sih, ini naskahnya ceritanya tentang apa gitu. Setelah itu baru dialog. Persin tadi. Persin tadi yang Gus dibilang itu. Jadi yang bagian-bagian saya yang mana aja, terus clue-cluenya untuk masuk itu di mana aja gitu. Kalau Yoga gimana? Kalau saya sih caranya, kalau pertama ya hafalin dulu semua dialognya. Setelah bisa hafal, coba latihan. Pasti ada yang lupa nih. Nah, di situ. Wah, kalau dengar katanya yang paling suka lupa nih si Yoga nih ya. Ya. Oh. paling suka mengimprove gitu. Ngeles dikit. Bukan suka lupa. Kalau kita dalam teater kan kita bisa melakukan improve kalau ada kelupaan gitu. Ya, tapi kan kalau penontonnya nggak tahu juga. Kalau terlalu sering improve gimana tuh? Ya berubah Oh, jadi Karena itu kan pentingnya di latihan itu.
Di antara kalian bertiga yang paling hafal siapa? Yang nggak pernah salah, Oh, yang jarang Wah. salah. Pernah, Itu. pasti pernah. Nggak yang paling sering benernya. Siapa? Siapa Siapa? ya? siapa? Ayo, Siapa, siapa? Kira-kira siapa Kalau ya? saya Ya antara Ayu sama Gusde ya. Mungkin. Antara Ayu sama Gusde siapa yang paling? Kayaknya beli Gusde deh Om. Oh, Apa ya, jadi nggak ada. kalau saya kan ngikutin latihan kayaknya ada satu yang jadi satpam. Enggak, gini kamu ngomong begini. Siapa Iya, tuh? iya, Siapa ya, tuh? beli Gusde ya. Betul, sampai betul. dialog yang lain pun hafal. Iya, ya Gusde ya dia. Iya, iya. Sebenarnya sih aku itu nggak hafal dialognya, cuman apa ya, Mungkin clue-cluenya kamu cluenya, apa? terus Iya. hal-hal apa yang dibahas itu yang aku ingat. Oh, scene ini membahas tentang ini, scene ini membahas tentang ini, itu yang Garis aku ingat. besarnya. Iya, garis besarnya. Jadi kadang-kadang aku dialogku pun kadang berbeda-beda, tapi awal sama akhirannya aku sama. Oh, Di tengahnya iya. aku bisa Jadi improve. cluenya yang penting clue awal sama clue akhirnya Clue tuh akhirnya, tetap. ya. Biar Tapi tengah-tengah kadang-kadang improve, beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Yang penting Intinya supaya cluenya ini dapat, ya yang teman-teman, pemain lain akan bisa menimpali. ya itu dah. Oh gitu, wah. Oh iya, tadi mungkin pemirsa banyak yang bingung ya. Tadi kok ya kita baca dulu ini. Sebenarnya tunanetra emangnya bisa baca? Iya, kita baca lewat telinga. Jadi pakai aplikasi Talkback ya. Iya, Ada aplikasi yang bisa berbicara di laptop atau di HP. HP. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi bukan kita baca naskah dengan mata batin kali ya. Mata ketiga. Dengan mata. Tapi kita memakai tangan bacanya ya. Pakai tangan kita dari laptop atau dari HP kita dengerin di telinga kita. Jadi itu prosesnya, dan itu prosesnya lama nggak kira-kira? Latihannya kalian perlu berapa bulan tuh latihan untuk bisa dapatkan hasil yang bisa bermain? Ada sebulan? Lebih. Oh, sebenarnya Ada lebih lah. kalau sebulan. siap untuk dipentaskan itu 2 bulan. 2 cukup bulan sebenarnya. ya. Cuman Iya. kan ya karena Banyak ya, ada kendala, ada Kendala dikit, ujian, ya. ada ini ya, macam-macam tuh akhirnya. Tapi sebenarnya efektifnya 2 bulan ya kalian bisa. Wah, luar biasa ya. Dan ada kendala nggak selama kalian latihan? mungkin kami ini kan terutama aku sama Yoga rumahnya jauh dari tempat latihan. Jadi kendalanya itu jarak aja. Cuma itu. Tapi kalau masalah orientasi panggung itu cukup lah. Bisa lah 2 hari 3 hari itu sebenarnya cukup untuk orientasi panggung. Oh ya, jadi kalau untuk tunanetra perlu orientasi ya. Iya, Maksudnya betul. orientasi adalah mengenal panggung itu. Iya. Jadi memang kita tidak tahu, kalau langsung main kita susah ya. Jadi harus. Menghafal. Menghafal. Dan pada waktu bermain, jadi gimana cara menghafal? Jadi kalian kelilingin panggungnya itu atau gimana? Yang dilakukan supaya bisa hafal. Kan kalau enggak, nanti kalian bisa tabrakan. Karena bermain nggak pakai tongkat kan? Iya. Enggak. Betul. Jadi benar-benar bermain. Jadi gini ya, kalau banyak kita melihat teater, orang yang normal yang bisa melihat, lakonnya pura-pura jadi buta. Tapi sekarang ini yang menarik, ini 3 orang tunanetra bermain dengan lakon, dia berpura-pura menjadi orang yang bisa melihat. Dan mereka bisa nggak nabrak loh, ya kan? Waktu kalian bermain Iya. bisa nggak tabrakan. Sebenarnya kalian gimana cara menghafalnya? Siapa nih yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo mungkin, atau Yoga, atau Gusti lagi? Ya, nanti menimpali lah. Mungkin gini, pas latihan kan kita latihan tidak hanya dialog, ekspresi, tapi juga Blocking. blocking. Jadi kita
hafalin dulu blockingnya, kira-kira di sini nggak pasti, kita emang sedikit tidaknya pasti ada perubahan, sadar dan tidak sadar. Nah, setidaknya kita tahulah gambarannya kalau pas scene ini, dialog ini, bahas ini, kita diamnya di mana masing-masing. Nah itu ingat terus, kita juga pakai patokan suara lawan main kan. Dari suara lawan kita bisa tahu jaraknya. Dan kami juga mengakali dengan mengisi kode di lantai pakai tali gitu. Jadi sorry, yang pertama tadi adalah dengan apa tadi yang pertama? Blocking. Blockingnya dihafal. Ya. Yang kedua mendengar suara lawan main. Kira-kira jauhnya udah sama belum? Ya. Yang ketiga dengan memberikan tanda di panggung. Ya. Ya. Tandanya apa itu? Tali. Tali. Jadi kita kita nginjak ini, nanti menuju kemana gitu, itu kita kasih tanda-tanda. Oh, jadi di panggung itu dikasih sesuatu yang bisa dirasakan dengan kaki kita. Jadi supaya berdirinya nggak kemana-mana ya, bisa nggak tabrakan. Oh, makanya pada nanya, kok mereka bisa nggak tabrakan gitu. Tapi ada tandanya ya. Ya, tapi itu tidak mutlak menjadi tanda untuk kami. Kadang-kadang kami juga lepas dari tanda itu. Oh iya. Ya kan kendala karena kita kadang-kadang udah emosi ya. Ya, nggak mungkin kan Om. Tiba-tiba gabak-gabak gitu kakinya di bawah. Udah lagi emosi, nggak mungkin nyari-nyari tandanya dulu. Iya, nanti aku berdiri di mana. Pecah. Itu udah improve jadinya. Jadi improve. Terus akhirnya menyiasatinya jadi gimana? Iya, ikuti alur aja. Iya. Kalau yang penting tidak keluar dari naskah. Kalaupun keluar, ya sambungin lagi. Kan nggak ada yang tahu. Yang paling kalau suka salah dengan tanda itu siapa? Tanda apa? Yang kan biasanya pakai tali itu, yang suka nyaplir keluar dari tali itu siapa? Nah, siapa? Kalau pengalaman pentas kemarin saya mungkin beli Gusde ya. Kesulitan nyari kursi karena dia bangun, duduk lagi, jalan lagi gitu. Dan dia mungkin pakai sepatu yang tebal kali ya. Iya. Jadi karena pakai sepatu jadi nggak terlalu sensitif ya. Beda dengan kalau telanjang kaki kan. Iya, betul. Jadi ya itulah suka duka menjadi artis tunanetra Ais. Nah, ini sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin pada penasaran ya, seperti apa sih mereka bermainnya? Ya, nanti kita saksikan dulu bersama cuplikan dari lakon Beruang Penagih Hutang ini. Nyonya, aku mata tentara. Jangan kau pikir kau perempuan, aku akan mengatakan. Oh, Nyonya, aduhnya, ini. Apa itu? Apa lagi, Nyonya? Nyonya. Aduh, jangan ambil foto. Iya, ini foto cantiknya. Tapi sama Tuhan. Sudah biarkan. Cantiknya. Kau bisa mengalahkan aku. Nanti dulu kita lihat siapa yang akan menang. Nyonya, ini senjata smackdown. Dan ini laras panjang yang mana? Ini ya? Iya, gue ini saja. Ini? Itu kasih dia. Cepat. Ini Tuan, yang panjang dan hitam. Punya Tuan panjang. Alah. Belum kawin. Apa? Ya. Kenapa tadi gue pingsan? Itu bukan urusan. Sekarang urusan kita berdua. Iya Tuan. Tapi sebelum kita bertarung, tolonglah ajarkan aku menggunakan senjata ini. Aku baru pertama kali melihatnya. Dasar wanita.
Megang senjata saja tidak pernah. Pakai angka duel senjata. Sudah, coba kau ajarkan. Mari. Aduh, ini megang senjata saja kau tidak becus. Nah, tangan kau di sini, ini jempolnya. Ini di sini. Tangan kiri di sini, angkat. Ini, nah, ini. Iya. Oh, di sini. Ayo. Ini? Iya. Ini? Ya. Ya. Oh. Ya. Nah, wah, permainannya tadi sempurna sekali ya. Benar-benar kalau mungkin kalau nggak dikasih tahu ini pemain tunanetra, mungkin orang juga nggak ngira lah kalau ini orang buta yang bermain. Nah, kira-kira ada pengalaman yang mengesankan nggak atau pengalaman lucu selama kalian latihan? Nih coba nih Yoga nih diam aja nih. Ada yang cerita lucu nggak waktu kalian latihan nih? Kalau yang lucu tuh ada sih. Jujur, ayo. Ada. Yoga paling banyak kayaknya sih Om. Sebelum-sebelumnya kan Ya, latihan tuh belum lengkap propertinya nih. ya. Ketika mau pentas, pas gladinya nih kan pakai properti kertas nih. Untuk surat bertumpuk-tumpuk tuh banyak tuh. Nah itu dah pas tuh adegan saya tuh harus melempar biar dia buyar di atas itu biar tapi bagus gitu kayak Oh, biar jatuhnya terbang-terbang Ya. gitu ya. terbang Ya. tuh. Oh, iya, iya, Tapi saat itu ternyata saya juga nggak tahu ya pas itu tak lempar ternyata yang kena itu jidatnya Gus D ternyata semuanya baru buyar bur gitu. Oh, jadi kena jidat dulu baru buyar. Baru Bukan, buyar Bu. kan. Padahal rencananya harusnya kan dia di atas baru buyar gitu ya. Nggak tahu kok bisa ke sana gitu. Bilang kok bisa Sengaja ke sana dia tuh. sengaja tuh. Sentimen sih. Enggak lu. Enggak. Awalnya nggak tahu juga gitu. Setelah itu abis latihan tuh dikasih tahu, kok bisa gitu. Dan kertasnya tuh nggak 2 lembar 3 lembar Om, segepok Om. Satu rem ya, satu rem. Wah, lumayan loh kertas satu rem berat Ya tuh. berat. Wah, jadi bonus ya Gus D ya. Dapat bonus kertas. Saya ketawa-ketawa juga dengar. Terus ada cerita lain. Kalau dari versinya Ayu ceritanya apa ya nih? Yang lucu. Kalau yang lucu sih banyak ya. Menurut aku semua proses latihan drama ini berkesan karena aku pertama kali ini pengalaman main drama. Jadi banyaklah pelajaran yang aku dapat dari sini, dari latihan bersama Gus D, Yoga, karena mereka berdua kan sudah punya pengalaman sebelumnya. Udah senior Jadi, gitu ya. iya sudah senior gitulah Om. Belum. Jadi ya semuanya berkesan, semuanya lucu lah, ada pengalaman-pengalaman yang sama Yoga, sama Gus D. Semuanya lah. Tapi Ayu belum tahu sensasi mentas dengan banyak penonton. Nah itu Nanti dia. perlu coba itu. Oh iya ya, Kemarin kan terakhirnya kan pentasnya- kita mentasnya Iya, online ya. online. Iya. Tapi tetap di panggung kan, tetap di Tetap. panggung, Tetap di cuman panggung. penontonnya Tetap. sedikit. Iya, Karena ada kendala ya, ada Iya. kendala pandemi ini. pandemi ini. Ya, meskipun begitu ya kita harus tetap semangat Mantap. gitu. Kalau Gus D, pengalaman lucunya ada yang menarik? Pengalaman lucu. Waktu nih Yoga boleh diceritakan nggak Hah? waktu mentas itu? Yang mana? Yang Ya ceritain aja. Paling marah Yoga. Tenang aja. Apa sih? Guys. Apa tuh? Yang mana tuh aku juga nggak tahu nih. ya Yoga kan ada gini dikit, ada miss dikit. Nah itu udah lucunya ku. Dia miss Jadi apa dia dia? improve. Ada yang sedikit lambat masuk aja sedikit, itu aja. Sama dialognya yang apa namanya? Yang gimana ya? Gimana ya Ga waktu itu ya Ga? Yang mana itu dulu? Yang mau minum itu? Yang minum. Oh yang minum. Hmm? Oh itu kan karena
Sama kayak tadi tuh kan sebelum-sebelumnya nggak pakai properti Nah, iya. itu. Lupa Setelah nggak bisa buka botol ya. Oh iya. setelah itu kan Oh, pas Tutup botol. jadi waktu latihan nggak pakai botol yang bener, Ya. jadi yang pura-pura. yang pura-pura. Ternyata waktu Pas pentas pentas pakai yang asli itu. pakai botol botolnya. beneran dan bukanya nggak bisa. Botolnya botol wine. Botol wine. Oh iya kan Nggak tutupnya, pernah tuh. iya kan tutupnya beda ya. Iya. Nah, jadi dia Terus menyiasat- bukanya gimana jadinya? Pakai Ya, gigi. enggak kan ada sudah ditancapkan pembukanya itu loh Oh. di atasnya itu. tinggal tarik aja Tinggal sebenarnya. tarik kan. Tapi dia nggak bisa nari. Gimana ya? Tak tarik ya tak tarik kok katos gitu. Nah, tapi itu dah dia harusnya botol sudah kebuka. Botol nggak kebuka Itu ya. belum kebuka. Dia improve dah jadinya tuh. Oh iya. Mungkin buat pemirsa juga pada bertanya, kok tinggal buka nggak tahu. Nah, kalau buat kami tunanetra, kita perlu ada namanya orientasi. Jadi untuk buka botol sebenarnya kita perlu latihan. Nah, itu kalau kita nggak latihan, kita nggak tahu cara bukanya karena kita nggak lihat kan. Jadi itu Ya. ada sedikit trouble. Jadi ya mungkin jadi mungkin latihan mungkin nanti mesti benar-benar dilatih lagi cara buka botol. Ah, pergi. Belajar buka botol gitu. Iya, ya. Buka botol aja nggak bisa loh. Ah, gimana bapak lo? Tapi ya itulah Iya. Banyak suka cerita. duka menjadi artis ya. Selama kalian pentas itu ada hambatan nggak? Ada kesulitan apa lagi yang bisa kalian ceritakan? Atau ada cerita kisah-kisah lain? Ada cerita horornya? Nggak ada. Apa ya? Ya itu aja sih. Ini kan kalau nggak salah ya aku sama Yoga ini pementasan yang Kedua. ke-7. Oh ya ketujuh kalau yang benar-benar pentas ya. Tapi Iya. untuk naskah yang kedua ya. Naskah yang kedua. Iya. Nah dari pementasan sebelumnya, dari naskah sebelumnya itu kita terbiasa dengan ada penonton kan. Jadi rasa tegang itu, deg-degannya itu ada, dan habis mentas itu ada rasa puasnya itu yang Ya, kan? kami rasa. Apa namanya? Ada adrenalin ya. Adrenalinnya ya, Ya kan orang tepuk tangan, pada Ya. bersorak gitu kan. pada ketawa apa gitu kan. Nah ini nggak ada penonton, yang nonton cuma kru aja. Jadinya adrenalinnya kurang. Jadi harus dimotivasi sendiri gitu kan supaya Iya. biar Iya. iya. Terus juga kami kan terkendala karena ini online, virtual, dan kami juga pertama kali melakukan pementasan virtual ini, ya terkendala di masalah nyari kamera, koneksi, dan lain-lain. Oh ya, dan kalau naskah ini kan disutradarai oleh Muda Wijaya ya. Iya. Terus kalau dalam waktu latihan gimana? Disutradarai dengan Muda ini ada kendala nggak dengan sutradara? Kendala sih tidak sih. Tapi kalau aku kan sebelumnya sempat disutradarai sama beberapa sutradara. Jadi aku merasa memang tiap-tiap sutradara itu ada Ada ciri khasnya ciri masing-masing, khasnya, ya. betul. Itu aja sih. Kalau aku Sama Om Didon belum pernah ya sutradaranya? pernah nggak ya? Sama Om Didon pernah. Pernah Oh, yang ya. monolog itu bukan? Oh, trauma nggak? Trauma. Iya, kalau ya tiap sutradara beda-beda kan. Iya. Tapi ya dengan itu kita bisa belajar kan karakter masing-masing Ya. orang. Nah, makanya disitulah juga kedewasaan kita juga dibentuk kan. Dan kalau Ayu nih, kan ini pertama kali nih main teater nih. Ya. Gimana nih kesannya? Shock nggak? Oh, memang kalau dibilang shock sih, ya ada lah. Karena terkadang di dalam proses latihan itu ada dialog yang harus di improve. Setelah itu minggu depannya lagi latihan Berubah ada lagi. lagi yang berubah. Jadi kan aku yang baru pertama kali kok berubah-ubah gini ya. Terus aku tanya sama Bli Gusde sama Bli Yoga, oh emang kayak gitu gitu.
ya nikmatin aja. Oh ya udah, ini yang diterima. Bahkan sewaktu hari H pentas beberapa Ada menit perubahan lagi. ada perubahan lagi. Saya dihampirin sama Om Muda, Om Jaya. Jadi, ayo nanti kamu keluar dari sini aja ya, jangan duduk dari situ. Dan itu kan karena latihan dan gladi pun Beda. Aku udah duduk udah di panggung lah gitu. Terus Tiba-tiba sekarang berubah lagi. tiba-tiba berubah, kamu keluar dari sini aja gitu. Aduh, gimana nih ya. Tapi ya yakin aja lah. Yakin aja, jalan aja pelan-pelan gitu. Akhirnya ya lancar. Bisa akhirnya Om. Gitu sih. Tapi nggak trauma dengan Om Didon kan? Kayaknya Om Didon paling cerewet. Ayo suaranya kurang keras gitu kan. Iya. Yang itu dah. Ya, Melatih itu juga kan. Ya, Banyak karena- lah ada pelajaran. karena kalau dalam teater ya beda dengan film ya. Iya, betul. Jadi harus on the spot, tiba-tiba perubahan itu harus dengan sigap ya, Iya. kayak waktu adegan buka botol nggak bisa, harus sigap kan, Iya, improve gimana segera. Bagaimana caranya langsung ya, Iya. dari nggak bisa, aduh nggak bisa buka botol langsung cut, stop, tolong bukain botolnya, nggak bisa, pasti harus cari cara lain. Iya. Kalau Yoga sendiri gimana? Untuk kesannya, Mm-mm. kalau kesan pementasan yang terakhir nih, yang virtual sih, untuk pementasan dari awal sampai akhir tuh lancar aja karena mainnya juga enjoy, asik. Jam terbang udah tinggi ya. gitu Iya. Oh, atau artis senior. Ya, grogi juga ada masih dari awal sampai akhir tuh. Itu dah gara-gara grogi buka botol nggak bisa loh gimana. Nice. Ya, dan terima kasih juga ya buat Regent School ya yang sudah memberikan tempatnya, aulanya yang keren ya buat kita bisa pentas di situ. Terus terima kasih buat siapa lagi ya sponsor kita untuk main drama tadi kemarin. Konsumsi. Buat Dijon ya yang sudah memberikan nasi goreng kambing yang luar biasa. Iya. Mantap pokoknya. Terus apa? Dan juga pada Kak Rias Bunga. juga, Kak Bunga. bunga. Terus ya kita dapat sumbangan bouquet dari Marigold. Kemudian siapa lagi yang menjadi sponsor kita? Ya, kita dan banyak pihak lain yang sudah banyak mensupport acara kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Iya. Sudah. Dan jadi ini berarti pementasan keberapa ya? Ke-8 ya? Iya Apa? kayaknya. Ke-7. Ke-7 ya, pementasan ke-7. Sebelumnya Kalau kita nggak salah. dan yang jam terbangnya tinggi adalah Gusde dengan Yoga ya. Dan Ayu next akan tinggi juga. Karena artis masa depan menjanjikan. Ais. Dan yang paling muda kan Ayu masih SMA kan? Iya. Oh, jalan masih panjang. Dan jadi kalian udah pernah pentas di mana aja ya selain di Regent School? Kalau Gusde sama Sama ya sama Yoga ya. iya, Di mana aja, Ga? di mana aja? Di Bentara Budaya ya. Ya, di Di Siarnawa. Oh, Siranawo Art Center. Habis itu Kemudian di kediaman Abu Abu Bakar. Bakar ya. Habis itu di acara yang di workshop itu apa itu? Di gedung apa tuh ya? Lupa dah aku. Ada Di workshop. Jalan Hayamuruk tuh. Oh, ya dari gedung ya. Ada workshop itu. Terus mana baik. lagi? Isi ya. Terus di Oh, di ISI juga ya. Oh, ya. di gedung isi Gedung ya. isi. Wah, banyak juga ya. Dan ada beberapa lagi. Lupa. Dan kayak berharap nanti bisa pentas di luar Bali ya. Bisa di Jakarta, di Singapura, di Australia, dan di mana-mana. Semoga ke depannya. Amin. Jadi buat pemirsa yang ingin mengundang kami, boleh hubungin kami ya.
Nah, terus kalau mimpi kalian ke depannya bagaimana mengenai teater tunanetra ini? Yoga? Kalau untuk mimpi untuk teater sih, ya gaspol terus ke depan. Oh ya, gaspol. Ya, Pengennya buat pentas di mana maunya? Ya, setidak-tidaknya Australia lah. Oh, Australia. Ya, kalau sudah. Belajar bahasa Inggris? Udah belajar bahasa Inggris nggak? Ya, yes, no bisa. Yes. Mantap ya. Kalau Ayu, harapannya apa ke depannya? Untuk teater ini, Mm-mm. ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan bermain lagi, ya harus terus belajar lah hal-hal yang baru supaya lebih lebih mengetahui tentang dunia teaternya lebih dalam. Itu sih kalau menurut aku gitu. Kalau Gus De? Kalau aku sih inginnya usai pandemi mentas biar ada penontonnya. Oh, biar pandemi ini cepat berlalu ya. Iya, Biar langsung pentas di gedung yang proper, penonton banyak, ya. buat tangan, saweran juga banyak. Tapi kalau aku pribadi, Ya, aku lebih suka penonton yang jaraknya dekat. Penontonnya nggak terlalu banyak lah, dekat. Memang kalau oh iya, yang adrenalin intim ya. intim ya. Kalau adrenalin memang lebih menegangkan. Cuman Iya. kenikmatannya itu lebih nikmat gitu daripada penonton yang banyak, gedung yang sangat besar itu kan berjarak memang lebih banyak tapi adrenalinnya kurang. Karena ada jarak ya kalau Iya. penonton yang besar ya. Ya, Ya semoga nanti next kita bisa pentas di kota-kota lain, di Jakarta dan dimanapun di luar negeri juga. Seperti tadi Yoga ya, ke Australia Yok ya. Ya, Astunggaro. Ya, Amin. siapa tahu ya ke depan kita akan bermain teater dalam bahasa Inggris. Amin, Yes. amin. Kok semangatnya langsung berkurang bahasa Inggris langsung mikir. Ya dong, kan harus mumpung masih muda harus coba dong. Jadi kalau mau ke Australia harus bisa bahasa Inggris dong. Dan itulah tadi bincang-bincang kita dengan artis, aktor dan aktris tunanetra. Dan seperti biasa, lebih baik kita sesat di jalan yang benar daripada benar di jalan yang sesat. Itu tadi ajaran sesat dari The Crazy Blind. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Bye.